Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati dari channel Padepokan Gaul yang budiman dimanapun Anda berada, baik di Nusantara ataupun yang sedang di luar negeri. Semoga saja tetap diberikan kesehatan, Amin, keberkahan, dan lebih-lebih bisa mendapatkan hikmah, kepahaman yang nantinya pun akan dimudahkan untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga saja dari para pemirsa semuanya yang masih menyimak, memperhatikan dari setiap konten-kontennya dari channel Padepokan Gaul akan mendapatkan dampak efek positif secara nyata, di mana ya mungkin saja ada pemirsa yang akhir-akhir ini sedang malas menjalankan ibadahnya, nantinya pun akan dimudahkan dan tergerak hatinya untuk menjalankan ibadahnya lagi. Dan juga bagi pemirsa yang mungkin beberapa halnya mengalami permasalahan yang hampir serupa di konten-konten Padepokan Gaul, semoga saja bisa diambil iktibar lalu wawasannya, sehingga nanti akan bertambahnya iman Islamnya. Dan terima kasih banyak atas segala dukungannya dari pemirsa semuanya. Sampai sekarang ini dari channel Padepokan Gaul masih tetap eksis, setia menemani para pemirsa semuanya. Dan di kesempatan ini pemirsa, bahwasanya ada sebuah pengalaman nyata dari seorang netizen channel Padepokan Gaul, di mana pengalaman ini dimiliki oleh seorang pasangan suami istri yang notabene mereka sudah pernah datang ke tempat kami. Hal-hal yang dahulu kala pernah dikerjakan pun beberapanya tersampaikan dan juga pernah kita kuak. Dan di kesempatan ini ada satu keluhan yang sampai sekarang ini masih menjadi konon katanya tragedi. Di setiap tengah malam telinganya itu selalu berdengung, di mana menurut mitos yang terkabar luas di Pulau Jawa, jika telinga berdengung sangat kuat, itu ada sebuah pertanda mungkin kita terkena gangguan daripada santet ataupun daripada makhluk-makhluk gaib yang mengganggu daripada jasad kita. Apakah hal-halnya seperti itu, atau mungkin ada suatu unsur yang memang lalai dari kita pribadi sebagai manusia? Karena apa? Terkadang dari hal-hal yang kita kerjakan itu sendiri, terkadang itu kita lupa dan kita cenderung terfokus daripada orang lain, kan begitu. Jika fokusnya di orang lain, maka nanti mindsetnya pun cenderung mudah menyalahkan orang lain dan mencari solusi terus untuk menuntaskan daripada nafsunya, daripada keinginannya tadi. Dan di kesempatan kita kali ini kita akan coba ungkap dari pengalaman ini, apa sih esensi atau hakikatnya dan bagaimana menyikapinya mengenai perihal seperti ini. Semoga bisa diambil hikmah dan juga wawasannya nanti. Dan di kesempatan ini alhamdulillah saya ditemani mediator teman saya yang ganteng, gagah. Ini agak ganteng, agak gagah, nggak terlalu kecap, yaitu Mas Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Endong. Masih jomblo kamu ya? Sama seperti kamu Mas Endis. Kok sama? Besok mungkin berbeda kok kita. Iya sama-sama nanti Mas. Sehat ya Mas? Sehat. Oke, siap ya? Siap. Mulai itu pemirsa, kita kuat, mohon izin, mohon doanya semoga diberikan kelancaran dan bisa diambil hikmah maupun manfaatnya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon dengan dibantu di menjadikan sebagai kasihkan menguasai di area telinga yang bernama bisik-bisik ataupun beliau berdengung sangat kuat seperti memberikan tanda-tanda. Sallallahu alaihi Muhammad. Katanya kita ngomong semuanya keluar. Keluar semua.
ini pun sebenarnya hancur. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon dengan izin Sang Hyang Nurjaya mohon. Salah satu makhluk gaib terkuat yang selama ini membuat telinga dari bapak dan ibu yang ada di foto ini selalu berdengung di saat tengah malam dari salah satu makhluk gaibnya yang terkuat dan bekerja yang asli dari tubuhnya. Ketarik ke tangan saya. Pita suaranya terhubung, langsung bisa berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Sallallahu alaihi Muhammad. Dengan golongan apa? Dari mana? Mau melakukan apa kamu? Saya tidak mau berbicara dengan kamu. Kenapa? Mau pergi? Tidak ada untungnya. Kenapa? Ya saya mau pergi. Pergi aja silahkan kamu pergi sana. Pergi sana pergi. Kurang ajar kamu. Berani-beraninya kamu mengikat saya seperti ini. Loh, siapa yang mengikat kamu? Ini saya tidak bisa pergi. Kan itu bukan saya yang mengikat. Saya terkurung. Saya hanya menyampaikan daripada sebuah doa saja. Kamu golongan apa toh? Suka saya ngomong. Tidak suka? Ya. Kalau dirubah jadi suka boleh. Mana bisa. Tidak suka ya tidak suka. Oke. Kamu ini golongan apa? Jujur katakan. Atau kamu nanti akan ingin kesakitan? Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu menyusup penipu langsung hancur. Jika tidak mau berbicara langsung diledakkan dalam senjata. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini ada di dalam, ini bukan dari saya. Dari apa? Dari luar. Dari dalam, dari luar. Ketarik ke tangan kanan saya. Oh, saya golongan siluman. Siluman dari mana? Dia dari manusia. Manusia siapa? Ini yang kamu masukin juga manusia. Bukan orang ini. Orang yang mana? Beda. Beda. Ya. Orangnya ya lebih tua. Lebih tua. Lebih kurus. Bapak ini yang di foto ini. Ya benar Pak. Ini. Saya bertempat tinggal di situ. Rumah saya di kepalanya. Oh. Saya tadi hanya bermaksud ingin berbicara dengan salah satu makhluk gaib yang selama ini membuat telinga Bapak ini itu berdengung di jam 12 malam beberapa akhir-akhir hari ini. Kok kamu yang kesini? Ya, itulah saya. Loh, jangan bohong loh. Ya. Kamu dulunya dari hal apa katakan? Prosesnya panjang sebenarnya. Katakanlah, jangan panjang-panjang. Orang itu, sebentar. kedua orang itu dulu pernah mempunyai masalah. Mendatangi berkonsultasi pada orang yang bisa dianggapnya bisa menyelesaikan masalah itu. Sebelum datang ke kami gitu. Ya. Terus dengan cara ya dikasih sebuah jimat maupun amalan supaya terbentengi dari santet daripada orang-orang yang tidak suka sama dia. Disitulah saya berpindah jasad. Pedang ini otomatis sebagai proteksi kalau kamu berbohong kepala pecah. Tidak. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau bohong pecah. Dulu orang itu punya masalah, dia berkonsultasi pada orang. Dari hal itulah ternyata malah memunculkan hal negatif, golongan negatif seperti kamu. Ya. Memang dikala dia meminta bantuan kepada orang pintar atau orang yang dianggap mampu, itu golongan kami yang bekerja membantunya. Melalui perantara jimat tadi. Ya. Di dalam jasadnya orang itu juga banyak teman-teman saya. Dari hal apa saja sih? Ya banyak juga. Dari kelakuannya selalu berbuat dosa, maupun dari kelakuan dari orang-orang tua yang pernah hidup dari dahulu. Oh,
Terus dari leluhurnya kalau begitu dan juga dari perbuatan maksiatnya. Oke, membahas maksiat. Kadang manusia itu mengelak. Loh, saya gak maksiat toh, saya juga masih ibadah. Saya masih mengamalkan amalan tertentu A, amalan B, dan mungkin melakukan hal-hal lain. Lah, kalau orang merasa seperti itu, mengatakan seperti itu, maksiatnya di mana? Kan gitu pertanyaannya. Maksiat seperti apa yang kamu maksudkan? Jujur katakan. Yang mendatangi orang-orang pintar. Oh itu iya, ya maksiat. itu satu. Lalu maksud yang kedua lagi mungkin kamu tahu. Ya dia percaya kepada orang pintar itu. Dengan amalan, dengan jimat bisa menyelesaikan masalahnya itu. Itu kan dosa. Sebentar, saya punya benda. Depan saya ini ada benda-benda tertentu. Tapi kadang manusia melihatnya dengan pandangan tertentu, mengatakan bahwa ini juga sama halnya dengan jimat. Tapi saya merasakan halnya beda, auranya beda, dampaknya pun berbeda. Dan orang-orang tertentu notabene mengatakan ini sama-sama benda tertentu dikatakan juga jimat. Menurut pandangan kamu sebagai makhluk gaib, bedanya di mana antara benda yang saya punya dengan jimat seperti kamu yang kamu ikuti, kamu kuasai benda-bendanya? Berbeda isinya, berbeda dalamnya. Kalau benda-benda seperti ini, itu golongannya berbeda dengan golongan kami. Dia itu tidak mengambil apapun, tidak mengambil keuntungan dari jasad manusia. Terus, kalau jimat-jimat, kebanyakan golongan kami yang berada di dalamnya, kami pun bisa bekerja lebih cepat daripada golongan saya ini. Bisa memberikan garansi. Wow. Bahkan ada beberapa orang kemarin yang ramai menyampaikannya di media sosial platform sama dengan kami, itu mengatakan bahwasanya itu golongan bertanduk. Wow, saya agak gimana gitu loh. Kalau dibilang gregetan, ya agak gregetan. Nah, tapi ya gimana kan gitu. Cuma orang yang melihat dengan pandangan seperti itu, golongan yang membantunya ada. Ya pasti ada. Golongan apa sih mereka? Bisa pandangannya lain. Dia bisa mengendalikan bicaranya. Ya dia bicara. Manusia apa yang kamu maksud? Manusia itu banyak. Sosok seperti ini loh yang kemarin rame. Ya, tahu itu saya. Padahal itu secara nyata dia itu alim. Memiliki banyak pengikut dan juga selalu menjalankan daripada perbuatan-perbuatannya seperti hanya membaca sebuah amalan, mungkin membaca daripada beberapa buku. Jangan kamu sanggap manusia itu alim. Loh, kenapa? Tuhan saya juga alim, bisa. Oh iya, terus? Ya itu untuk menggoda manusia yang alim-alim itu. Jadi walaupun kelihatan luarnya alim, belum tentu dalamnya alim. Ya. Oke, jelas. Kalau manusia alim itu alim yang sejati, dia pasti mengoreksi dirinya sendiri, bukan mengoreksi orang lain, apalagi menjelek-jelekan orang lain. Itu sebenarnya dengan bahasa-bahasa yang ditutup-tutupi dengan berbeda kiasan, namun membenarkan pribadinya, menyalahkan orang lain gitu. Kamu makan. Ini makanan lengkap di depanmu. Terus membahas lagi dengan sesuatu yang kamu kerjakan kepada jasad bapak ini. Saya mau tanya, ada mitos buat di tanah Pulau Jawa ini, wabil khusus di Nusantara. Orang katanya jika telinga manusia itu berdengung, ada sebuah pertanda bahwa dia itu sedang mengalami ketidakbaikan, mungkin mendapat gangguan, santet ataupun tanda-tanda lain. Apakah hal seperti itu benar? Ya ada benarnya juga. Terus kan golongan kami yang bekerja. Terus untuk mitos-mitos itu, golongan kami dari dahulu kala juga membuat cerita-cerita seperti itu. Cerita yang tidak terjadi sama satu manusia saja. Manusia-manusia berkelanjutan. Dia mengalami di saat dia kesakitan, telinganya terasa berdengung dari kiri maupun kanan. Kalau itu disikapi dengan suatu hal yang dimana itu dia mengatakan itu sebuah kebenaran, apa dampaknya kalau menyikapi telinga berdengung? Kalau dia menganggap itu sebuah kebenaran mutlak. Golongan kami menyakiti juga
tidak hanya satu tubuh. Terus Misalkan saya bertempat tinggal di kepala, golongan yang ada di kaki juga bekerja juga. Misalkan dia kesakitan di perut, saya kan bertinggal di kepala. Saya juga bisa menyakiti di gendang telinganya supaya dia nyeri. Dia merasakan sini, sini. Itu akan menjadi pemahaman di masyarakat. Dia terkena serangan daripada orang lain. santet gitu. Ya. Padahal mindset pola pikir seperti itu kurang pas ya sejatinya. Ya tergantung manusia menyikapinya. Terus Kalau dia tidak berpikiran negatif, dia berpikiran ada orang yang tidak suka, pasti saya ini pasti disantet. Justru itu yang tidak pas. Lalu yang harus disikapi dengan cara benar menghadapi permasalahan seperti ini itu harusnya bagaimana? Kamu kan yang bekerja, kamu kan tahu toh. Ya pasti tahu. Kayak apa harusnya? Cuman saya itu tidak mau membeberkan informasi. Kenapa? Biarkan cerita-cerita itu melegenda sampai nanti. Teman kamu harus jujur. Aduh, jujur. Sakit. Tanya apa kamu? Nyaman saya di sini. Yang benar, cara menyikapinya kayak apa? Yang salah kan mungkin sudah jelas. Ya telinga kesakitan berdengung itu kan tidak akan lama. Pasti hanya tidak sampai berhari-hari nyikapinya ya. Tidak usah dibesar-besarkan. Usah dibesar-besarkan. Dah itu saja. Jadi begitu ya. Oke. Kamu melalui perantara jimat ikutnya dengan jasad Bapak ini. Jimatnya wujudnya apa dan bagaimana prosesnya? Tulisan, tapi sudah dibuang. Arab itu? Ya. Loh. Gak bahaya tak? Aman. Padahal gini loh, kalau secara nalar ya, saya nalar pribadi. Memang tulisan Arab itu ada pedoman di sebuah kitab tertentu. Kan gitu, kitab tertentu itu pedoman tulisannya Arab. Tapi saya juga mendapat informasi bahwa di lingkungan sana itu koran saja berbahasa Arab. Kalau mindset manusia langsung menganggap tulisan Arab itu kebenaran, berarti nanti efeknya golongan kamu juga yang membantu, yang datang. Golongan seperti kami itu menipu. Dengan cara apa? Dengan tulisan-tulisan Arab itu yang dianggap halayak umum, dianggap tulisan yang sangat baik. Golongan kami membisiki manusia dari kebaikan-kebaikan tulisan-tulisan yang baik Arab itu. Golongan kami menipu dengan embel-embel yang baik, mendapatkan manfaat dari fadilah daripada tulisan-tulisan Arab itu. Manusia itu pasti akan tertarik, ingin memiliki dari ke Arab itu. Teman saya kemarin juga banyak pemirsa yang membawa tulisan Arab itu, teman saya yang tidur. Tulisannya Arab semua ya Mas? Ini nyata, dimana pengalaman nyata kita olah, kita salurkan kepada pemirsa, semoga nanti bisa diambil hikmahnya. Semua tulisan Arab itu bisa mempunyai keistimewaan. Tergantung orang yang mengisi, orang yang bisa mengisi Arab itu sendiri. Rata-rata orang yang mengisi kan orang alim, yang tahu seperti itu kan alim mereka. Dia bisa juga belajar mengisi daripada surat-surat. Surat-surat itu mempunyai keistimewaan karena ada yang membantu. Mana mungkin golongan malaikat seperti ini mau membantu seperti itu? Kok bisa begitu? Tidak akan mungkin. Kenapa? Malaikat ini tidak punya nafsu seperti manusia. Ini hanya taat pada perintah Allah. Mana mungkin dia membantu manusia dengan menuruti nafsu manusia itu sendiri. Walaupun dengan embel-embel tulisan yang bagus, malaikat itu tidak bisa ditipu dengan itu. Bisa membedakan. Oke, bertuliskan tadi bahasanya itu bahasa Arab. Oke, saya agak nyambung pemirsa. Lalu begini yang ingin saya tanyakan. Jimat, raja, ataupun wujud benda bertuah itu kan banyak sekali di Nusantara. Hal itu sendiri kenapa sampai sekarang ini masih menjadi tradisi keyakinan yang luar biasa? Ya karena itu tadi,
dari jimat maupun tulisan-tulisan itu mempunyai keistimewaan. Manusia mana yang tidak tertarik Dengan keistimewaan tadi. ya, Oke. dia pasti pede, aman, kebal, tidak takut sama seseorang dengan pusaka maupun yang lainnya. Tapi efek jangka panjangnya kan malah buruk ya. Karena apa? Karena yang membantu itu golongan seperti saya, bukan golongan seperti ini yang tidak punya nafsu ini. Golongan kami kan punya nafsu juga. Kamu punya nafsu? Ya. Nafsu apa? Mendapat pengikut dari manusia gitu. Ya. Weh. Terus ini, dikala kamu membuat bantuan kepada manusia kan mungkin jelas porsinya yang kamu bantukan dari hal-hal tertentu lah, melancarkan hajat, itu jelas. Nah, saat kamu buat penyakit secara nyata, itu prosesnya kayak apa? Ya, saya kan sudah tempat tinggal dalam jasad kepala bapak itu sudah lama, lebih daripada 5 tahun ke belakang. Woi, 5 tahun itu bukan waktu yang singkat. Saya bertempat tinggal dalam kepalanya sini, bagian belakang. Lalu saya memikir-mikir lagi ke telinga. Saya bangun rumah saya. Saat saya membangun, saya bermetabolisme, mengambil. Ya, di sini bagian-bagian yang bisa saya makan, bisa saya manfaatkan dalam saripati tubuhnya gitu. Ya. Jadi orang kalau diambil saripati tubuhnya, rasa fresh, mudah lemas, itu hilang. Tidak konsentrasi, sering berhalusinasi. Ada juga sukma di dalam kepala saya ambil. Padahal kalau dilihat secara akal, kepala manusia kan kecil. Golongan kamu berarti bisa menyesuaikan ya? Bisa memadat juga golongan kami. Wih. Bisa berpindah-pindah. Terus, selain dari penyakit, pengaruh apa sih yang kamu pengaruhkan ketika kamu ngasih kepala manusia? Bisikan. Woi. Saya juga bisik-bisiki. Ya seperti itu tadi. Telinga berdengung saya buat sakit. Saya main-mainkan di urat-urat ini supaya nyeri. Saya bisik-bisiki. Kamu pasti terkena santet. Oh. Itu. Nah, terus untuk memutus hubungan gaib, rata-rata kan orang tidak tahu. Caranya kayak apa sih? Apa benda-benda itu dibuang saja nanti terputus hubungan gaib perjanjiannya? Tidak bisa. Loh. Orang itu yang menginginkan golongan kami dengan nafsunya itu sendiri. Otomatis ya dia sendiri yang harus meninggalkannya. Oh. Karena dia menginginkan. Jadi kalau orang dengan sadar melakukan kesalahan itu harus orang dengan sadar pula menebusnya. Iya, tapi golongan kami tidak tinggal diam begitu saja. Karena Kamu mungkin teman saya lepaskan begitu saja. ya ngomong-ngomong, kamu kan siluman toh ini. Dulunya apa toh? Jin. Apa berkenan mau jadi jin lagi? Apa jadi jin lagi? Enak jadi siluman. Saya bisa terbang ini. Wih, terbang kayak burung aja kamu. Mau nggak saya ajak bayi-bayi? Tidak. Kenapa? Tidak enak. Sudah, saya menawarkan kamu tidak mau kan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nurjahim. Perintah dari beliau, saya mohon izin. Perintah ini masuk dadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil itu pasukanmu. Aduh, Pasukan sakit sekali. Perintah itu ambil. Tarik seluruhnya ke tangan saya. Yang bisik-bisiknya buat sering sekali telinganya. Bapak ibu ini berdenging bersamaan di jam-jam tertentu. Dari gaibnya semua ketarik ke tangan saya. Ya saya ambil. Dari kelakuannya saja dia. Untuk leluhurnya saya tidak mau ikut campur. Lu beda-beda gaib itu. Beda. Kotoran racunnya juga seluruhnya. Udah, saya mau kabur. Kabur aja sana. Kabur.
Ingin kalian tawan bagian tubuh dari bapak ibu ini, kembalikan utuh. Sallallahu alaihi Muhammad. Keluarkan semua racun yang kamu langsung keluar Nawab. Sallallahu alaihi Muhammad. Aduh. Terang racun-racun kamu semua yang menyebut bapak ibu ini di telinganya, kepalanya ketarik. Aduh, lemas saya. Aduh. Semua ikatan perjanjian dari jimat dari orang-orang pintar itu seluruhnya terputus dengan senjata. Dan itu putus. Sallallahu alaihi Muhammad. Aduh. Masih kamu simpan di kantong perutmu itu, masih keluar. Ini jin ada ini, dia masih menyimpannya. Dia masih menyimpan itu keluar. Hancur nanti. Sallallahu alaihi. Aduh. Aduh, saya tidak berdaya lagi. Putus total semua perjanjiannya tidak nyambung. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan beliau ngaruh seluruh malaikat dari Allah Subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu kembali ya. Balik mana? Di tempat asalmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang berantai. Berantai. Dilempar semua. Siap Mas. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya di kesempatan konten kali ini mengenai seringnya telinga berdenging di jam tertentu yang dialami oleh netizen channel Paduan Gaul. Dan mitos di wilayah Pulau Jadi Nusantara memang melekat, namun lebih bijak menyikapinya pemirsa. Karena apa? Itu nanti akan perlahan-lahan terhubung dengan iman kita sebagai pribadi manusia. Jika kita terbawa arus yang buruk, maka nanti iman pun akan tergerus. Dan semoga dari konten ini pula akan menjadikan kita sebagai pribadi yang lebih bijak menyikapi segala sesuatu halnya yang bersifat mitos-mitos tadi. Dan juga semoga nanti berdampak buruk bagi bapak ibu yang mengalami pengalaman ini, dan lebih-lebih akan membawa pengaruh positif, lebih-lebih sembuh juga dan bisa mensyukurinya dengan cara yang benar. Dan satu hal dari konten ini ya mungkin bisa kami sampaikan kepada diri kami pribadi maupun para pemirsa, perbaiki diri dan juga landasi diri dengan iman yang kuat, dan juga semoga nanti dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya jika kurang dari kami itu kesalahan kami, jika ada kelebihan bukan dari kami. Namun jika banyak hal yang mungkin kurang pas, anggaplah semuanya itu hiburan belaka. Tetap semangat bagi para pemirsa semuanya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.